Halo semuanya, selamat datang di Nice On Channel. Pengemburan minyak lepas pantai adalah salah satu metode paling populer untuk mengekstraksi energi berharga yang digunakan dunia saat ini. Ini merupakan struktur besar yang terletak di lepas pantai yang difungsikan untuk mengebor sumur minyak dan gas bumi di dasar laut. Namun, ada kalanya operasi di laut lepas pada platform apung atau tetap menimbulkan serangkaian tantangan tersendiri bagi 50 hingga 200 pekerja pria dan wanita yang tinggal di dalamnya. Perompak memiliki berbagai motif dan metode untuk menyerang platform-platform rig minyak. Mereka biasanya melakukannya untuk mendapatkan uang tebusan, minyak mentah, atau barang berharga dari pekerja minyak dan gas atau perusahaan yang memiliki rig minyak tersebut. Serangan oleh perompak atau kelompok bersenjata terhadap platform pengeboran minyak lepas pantai adalah situasi yang dapat memiliki konsekuensi serius. Mereka dapat menyerang platform-platform rig minyak untuk mengganggu operasi produksi atau sebagai bentuk protes hingga sabotase. Perompak biasanya menggunakan skiff kecil dan cepat, senjata api, granat, roket, bahan peledak, atau alat pemotong untuk menyerang platform-platform tersebut. Mereka dapat menyambar sebagai nelayan, pedagang, atau pekerja minyak untuk mendekati platform tanpa menimbulkan kecurigaan. Misalnya di Nigeria. Nigeria telah menjadi salah satu tempat terjadinya serangan terhadap rig minyak oleh kelompok bersenjata dan perompak laut. Kelompok-kelompok seperti MEND atau Movement for the Emancipation of the Niger Delta telah terlibat dalam serangan terhadap fasilitas minyak dan gas di wilayah Niger Delta. Mereka melakukan serangan terhadap rig pengeboran dan instalasi minyak offshore, mengancam produksi minyak, dan menyebabkan ketegangan dalam industri minyak Nigeria. Beberapa serangan juga terjadi di Teluk Meksiko, seperti pada tahun 2022 ketika 10 penyerang bersenjata berpakaian seperti personel militer menyerang platform minyak milik pemerintah di negara bagian Campeche Selatan. Selama perampokan, perompak menculik sekelompok 6 pekerja di platform tersebut selama lebih dari 3 jam dan memaksa beberapa dari mereka untuk membantu mengangkut barang curian ke kapal mereka yang menunggu. Serangan terhadap lapangan minyak Kumalupzab adalah yang kedua dalam kurun waktu kurang dari sebulan dan merupakan bagian dari tren peningkatan serangan oleh perompak terhadap platform-platform minyak milik pemerintah di laut. Perompak mencuri semua alat pernafasan di platform, serta peralatan komunikasi dan barang pribadi pekerja. Belum diketahui apakah perompak tersebut merupakan bagian dari organisasi kejahatan. Pada tahun yang sama, kapal Antares dan platform West Titania juga diserang oleh perompak. Tetapi untungnya, sekelompok 15 pekerja di kapal Antares dan platform West Titania menghubungkan selang ke hidran dan mengarahkan aliran air bertekanan tinggi ke arah perompak. Mereka berhasil mengusir perompak dan menghindari perampokan. Serangan perompak terhadap platform-platform minyak dan kapal di Teluk Meksiko relatif umum, dengan pencuri seringkali berhasil melarikan diri dengan peralatan dan barang berharga lainnya. Menurut laporan, platform-platform minyak dan kapal yang dimiliki oleh Pemex dan perusahaan swasta diserang sebanyak 22 kali selama tahun 2022 di perairan Campeche. Para perompak berhasil melarikan diri dengan barang curian dari platform senilai sekitar 224 juta peso atau sekitar 19,3 miliar rupiah antara tahun 2016 dan 2018. Bekerja di platform minyak khususnya di Teluk Meksiko bukanlah tugas yang mudah. Perompak saat ini seringkali menargetkan platform-platform minyak Pemex sehingga beberapa pekerja merasa takut untuk hidup dan bekerja di lepas pantai. Di antara barang yang dicuri adalah peralatan pengeboran, alat ukur, baterai, peralatan pemadam kebakaran dan penyelaman, kawat tali, pelat lantai, selang, tangga, katup, pintu gerbang, balok logam dan bahkan skrup. Dalam serangan yang berani pada tahun 2018, perompak membawa kabur sebagian besar helipod senilai 20 juta peso dari platform Siminbi. Dalam situasi darurat seperti ini, para pekerja rig dilatih untuk melakukan evakuasi,
untuk menghindari ancaman dengan mengungsi ke kapal atau bersembunyi di dalam ruang yang aman di rig selama serangan. Namun, kekhawatiran terbesar adalah bahwa tembakan perompak dapat merusak pipa platform minyak dan menyebabkan ledakan besar yang dapat menimbulkan efek destruktif yang luar biasa. Belakangan ini, terjadi lebih banyak insiden perompakan dan perampokan bersenjata di Teluk Meksiko. Lalu bagaimana platform-platform minyak lepas pantai melindungi pekerja dan barang berharganya yang sering menjadi target perompak? Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil oleh pekerja rig dan sistem keamanan yang digunakan untuk mengusir bajak laut. Pertama, mereka menggunakan penghalang seperti wadah kawat berduri, yang merupakan wadah berisi gulungan kawat berduri tajam. Wadah ini dapat ditempatkan di pagar atau dinding rig dan diaktifkan dengan remote control atau timer. Saat aktif, ini akan melepaskan kawat berduri, menutupi area besar di sekitar sisi rig. Kawat berduri dapat menghentikan dan melukai perompak yang mencoba mendekat atau naik ke rig. Kedua, banyak perusahaan minyak juga menyewa tim keamanan bersenjata yang dilatih untuk melindungi rig dan pekerjanya. Mereka dapat mengambil tindakan aktif untuk mengusir perompak atau menghadapi serangan jika diperlukan. Ketiga, mereka dapat menggunakan radar, sonar, dan kamera inframerah. Keamanan dapat mendeteksi ancaman dari jauh, memberikan mereka waktu untuk bereaksi. Rig minyak lepas pantai juga sering berkoordinasi dengan otoritas lokal seperti Angkatan Laut atau Polisi Maritim. Ini guna mendapatkan dukungan dalam mengatasi ancaman perompak. Platform-platform minyak juga memiliki kontrol akses yang sangat ketat. Setiap orang yang datang ke platform diperiksa secara menyeluruh. Mereka harus memiliki izin dan identifikasi yang valid. Pengendalian akses ini memastikan hanya orang yang diizinkan yang dapat masuk ke rig. Pekerja rig dilatih untuk menghadapi situasi darurat, termasuk serangan perompak. Mereka memiliki perencanaan keamanan yang disusun sebelumnya dan tahu bagaimana merespons dalam situasi serangan. Selain itu, rig minyak seringkali dilengkapi dengan water jet. Selang bertekanan tinggi ini dapat menembakkan hingga 5.110 liter air laut per menit dengan tekanan hingga 175 psi. Gaya airnya cukup untuk menjatuhkan orang dewasa ke laut dan bahkan mendorong perahu perompak keluar jalur atau membanjiri perahu mereka. Nozzle itu sendiri terbuat dari baja tahan asam dan karat marine grade dan dapat dikendalikan dari jarak jauh dari anjungan atau diatur untuk berfungsi secara otomatis. Jangkauan selang ini sangat mengesankan, yang dapat memberikan kesempatan bagi kru untuk mengusir bajak laut sebelum mereka cukup dekat dari rig minyak. Meski banyak yang meragukan efektivitasnya, pengujian di lapangan menunjukkan bahwa water cannon merupakan pilihan keamanan maritim yang layak. Terkadang, personel tambahan khusus juga diperlukan. Mereka pada dasarnya adalah tim SWAT di laut. Mereka bertanggung jawab untuk melindungi rig minyak dengan segala cara. Oleh karena itu, sangat penting bagi personel keamanan maritim untuk dilatih dan dilengkapi dengan peralatan memadai untuk menghadapi berbagai ancaman. Mereka juga dapat menggunakan lampu sorot yang sangat terang yang dapat mengganggu perompak yang mencoba mendekati dan naik ke platform rig minyak, serta perangkat akustik yang disebut LRAD, Long Range Acoustic Device, juga dikenal sebagai meriam suara, adalah alat anti perompak non-mematikan. LRAD menggunakan sinyal suara yang dapat menyebabkan rasa sakit pada targetnya. Senjata suara ini menghasilkan gebisikan frekuensi tinggi yang lebih keras dari yang dapat ditangani oleh sebagian besar orang. Direktivitas tinggi alat ini mengurangi resiko bagi orang-orang di sekitar atau yang mengoperasikannya. Suara di belakang alat ini lebih dari 40 desibel, lebih tenang daripada suara yang keluar dari depan. Alat ini dapat membantu menciptakan zona jarak aman di sekitar rig atau kapal yang diserang perompak. LRAD dapat menyebabkan kerusakan permanen yang serius pada target seperti tinnitus, gangguan pendengaran, baru trauma, dan disfungsi vestibular.
Serangan perompak terhadap platform-platform rig minyak dapat memiliki dampak negatif besar bagi semua pihak yang terlibat. Ini menyebabkan kerugian finansial bagi negara-negara produsen minyak dan gas, perusahaan energi, pekerja minyak dan gas, serta para konsumen. Kerugian ini mungkin disebabkan oleh kerusakan pada platform-platform rig minyak, pencurian minyak atau produknya, pembayaran tebusan untuk sandera, pengeluaran lebih banyak uang untuk asuransi dan pelindungan, produksi dan pasokan minyak gas yang lebih sedikit, serta kenaikan harga minyak dan gas karena masalah di pasar energi global. Serangan perompak juga dapat merusak lingkungan laut di dekat platform-platform rig minyak. Bahkan insiden seperti ini dapat menyebabkan kematian atau cedera pada pekerja minyak, pasukan keamanan, atau bahkan perompak itu sendiri. Inilah akhir dari episode kali ini. Bagaimana menurutmu? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan nantikan episode selanjutnya hanya di Next On.